Ya, niat tadi itu perlu kita buat dari sekarang. Kalau Anda mau terjun ke dunia bisnis, tekad, saya ingin jadi pengusaha level nasional. Dan Allah yang akan menyiapkan soalnya itu Allah, bukan kita. Kan itu doa kita. Allah yang akan menyiapkan soalnya. Dengan cara apa? Mungkin Allah akan mengirim orang-orang jahat di sekitar kita. Allah akan mengirim orang-orang yang secara lahiriah baik, ganteng, cakep mungkin, tapi adalah penjahat-penjahat yang akan menggoda kita agar kita gagal dalam perjalanan menuju orang atau pebisnis kelas nasional tadi. Kan nggak mungkin kalau niatnya jadi pebisnis kelas gampung tadi cuma punya toko satu misalnya, ya kan, punya istri satu, punya anak dua, gitu kan? Betul kan? Yang tiap pagi belanja ke pasar, atau membuat warung, masak sendiri, terus nungguin sendiri, malam hitung-hitungan sama istri, ditabung, terus besok jualan lagi, masak lagi. Dan kalaupun kita mau pergi, toko tutup dulu sebentar. Kenapa? Saya mau jalan-jalan. Sehingga kita nggak beda sama seperti pegawai. Kenapa? Karena memang kita sistemnya adalah diri kita sendiri. Sehingga SPP-nya itu pasti nggak mahal. Artinya nggak mahal, nggak mungkin kita rugi miliar kayak gitu, itu nggak mungkin. Paling rugi cuma 1 juta atau 5 juta atau 10 juta gitu. Itu SPP yang kita bayar. Ya, Khairul Tanjung itu rugi ratusan miliar. Satu lagi ada pengusaha muslim, dia sekarang presiden IIBF, Islamic Indonesian Business Forum. Namanya Happy Trenggono. Minggu kemarin, hari Minggu kemarin persis, Minggu Sabtu. Minggu kemarin saya ketemu dia di Smesco, Jakarta. Sekarang kekayaan dia itu sekitar 100 atau 200 miliar gitu. Happy Trenggono. Kalian search aja tuh ke Google, Happy Trenggono, tulis, pasti akan muncul siapa dia. 5 tahun lalu dia rugi, ya, harus rugi ini, maksudnya SPP tadi, dia tuh rugi lebih kurang 32 miliar. Tapi itu adalah SPP yang harus kita bayar sama dia, agar dia menjadi orang kaya tadi. Ya. Sekarang kekayaannya itu 150 sampai 200 miliar. Niat tadi itu akan Allah uji. Ya. Niat tadi akan Allah uji. Saya pribadi, ya, saya ceritakan. Saya mulai bisnis sejak umur 7 tahun. Kapan? Sama ibu saya. Mulai dari jualan pecel, ya, kemudian jualan kue, kemudian saya jualan cabai juga, jualan buah-buahan. Sampai kapan? Sampai saya tamat SMP. Ketika tamat SMP, saya masuk sekolah SMA itu kan di kota. Saya SD SMP saya di kampung. Nama kampungnya Simpang Keramat, Aceh Utara. Bukan Kampung Keramat, Simpang Keramat, Aceh Utara. Lokasinya dari kota Losmai 20 kilo, dari Simpang Kandang 15 kilo. SD saya di SD Negeri 1 Simpang Keramat, SMP saya SMP Negeri Simpang Keramat. Tetapi alhamdulillah walaupun saya sambil ngambil sekolah bisnis tadi dari umur 7 tahun, tamat saya SMP diterima juga di SMA terbaik di Aceh Utara waktu itu, SMA Negeri 1 Losmai. Waktu itu saya nggak ganteng seperti sekarang. Waktu itu saya nggak ganteng seperti sekarang. Orang lihat ini kok orang kok urakan banget gitu kan. Ya cuek saja. Karena kita sekolah itu bukan untuk penampilan, tapi untuk belajar. Saksinya ini ada istri saya di sini. Tapi saya sejak kecil, walaupun saya di Simpang Keramat, saya itu sebulan sekali pernah ke kota Losmai, saya beli majalah. Walaupun bukan majalah baru, saya beli majalah bekas. Ada majalah Tempo yang digunting setengah sampulnya, saya beli aja. Saya suka
baca tentang orang-orang sukses di situ. Dulu yang sering disebut-sebutkan ada Lim Swee Lyong, Indonesia kan, ada Bob Hasan, ada Prabowo Sutejo, ya, ada keluarga Bakri, keluarga Kala, ya, Om William, pendiri grup Astra dan seterusnya. Saya baca, nggak satu pun dari mereka yang dasarnya dari kecil hidupnya senang, nggak ada. Hampir semua orang susah. Kalau sekarang yang bisa masuk top manajemen itu namanya Dahlan Iskan, Menteri BUMN. Dalam salah satu tulisannya dikatakan, saya sampai sekarang nggak tahu kapan tanggal lahir saya. Kami 9 bersaudara, mungkin bapak saya dulu menuliskannya di lemari kayu yang lusuh, pakai arang nulis tanggal lahir saya. Jadi ketika saya besar, lemarinya itu sudah nggak tahu kemana, saya bisa cari di mana tanggal lahir saya ditempel lagi katanya. Karena anaknya 9. Saya juga sama, saya nggak tahu tanggal lahir saya berapa. Dan dalam Iskan, itu prestasi dia yang diakui hari ini, selain dia memiliki lebih dari 200 media nasional. Kalau kita tahu rakyat Aceh itu grupnya dia Jawa Pos. Ya. Dia diakui bagaimana bisa memperbaiki PLN dalam waktu yang sangat singkat, nggak sampai 2 tahun. PLN bisa berubah. Buktinya sekarang di Aceh jarang mati lampu kan? Dulu waktu kita di Aceh mati lampu, kemarin juga mati lampu juga sama. Istilah tadi defisit energi. Tapi nggak sampai 2 tahun, dia itu selesai memperbaiki masalah mati lampu itu. Moto dia sederhana ternyata. Ada teman saya, salah satu dalam grup itu, dia salah satu anak buah saya di Jakarta. Dia satu manajer PLN di pusat. Dia lulusan S2 dari Liverpool, lulusan Liverpool ya. Suami istri. Ya, dia kalau saya ke Jakarta tuh wajib coaching bahasanya. Saya nggak ini, dia jumpain saya pasti. Kadang jam 12 malam dia datang. Dia ngomong, saya tanya, gimana Pak Dahlan Iskan? Waduh, baik sekali. Saya hampir seminggu 2 kali rapat dengan Pak Dahlan Iskan. Apa yang Anda dapatkan dari Pak Dahlan Iskan? Visinya jelas. Pas kita ngomong, target saya cuma satu aja. Apa? Membuat rakyat kembali tersenyum lihat PLN. Kan kita suka ngomong PLN, kita pasti dulu maki-maki kan? Ya kan? Satu hari 15 jam mati. Pelihara ikan arwana mati, ikan maskoi mati, ya kan? Tapi hari ini alhamdulillah lebih normal kondisi listrik itu. Korbannya kami juga itu di dekat rumah kami di Lambener itu ada sekarang 48 mesin genset, kapasitas masing-masingnya 1 megawatt. Di Lambener itu ada, mesinnya pakai kontainer. Satu mesin itu 1 megawatt tenaga diesel. Boros memang, tapi kata dia, yang penting ada listrik dulu, rakyat bisa tersenyum. Dahlan Iskan itu hari ini jadi Menteri BUMN juga dia nggak begitu banyak cerita, nggak ada kasus-kasus korupsi, nggak ada. Karena niatnya jelas. Sejak dia tahun 2008 operasi transplant hati, dia ngomong apa? Saya akan mengabdikan sisa hidup saya ini, kalau Allah mengizinkan, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya, ya, bagi negara ini, bagi umat ini. Dan alhamdulillah Dahlan Iskan itu Muslim. Dia Madura, Tunan Madura. Dahlan Iskan. Kalian boleh search juga di Google profil Dahlan Iskan. Ya, bagaimana di Kilo Tanjung, kemudian tadi saya ngomong Happy Trenggono, terus ini Dahlan Iskan. Ketiga-tiga ini adalah orang-orang yang hari ini itu lagi benar-benar menjadi penyemangat lah bagi lingkungan bisnis di Indonesia. Saya juga sampai 3 tahun lalu itu belum muncul. Saya pribadi. Ya. Saya karena mungkin dulu nggak siap juga secara mental ketika saya ngomong saya ingin menjadi pengusaha nasional. Kalau izinkan sampai internasional. Tapi ketika kita diminta SPP sampai 3 miliar, nggak sanggup juga saya. Saya sampai dengan
Desember 2008 saya harus menanggung hutang atas kerugian bisnis itu lebih dari 3 miliar. Itu dari lebih 15 bisnis yang sudah saya mulai sejak 2005 sampai Desember 2004 itu saya rugi lebih kurang 3 miliar, 3,2 miliar. Kalau dibilang stres, kalau kita nggak beriman, enaknya bunuh diri. Kenapa? Orang kita aja pun gajinya cuma 2 juta kok, ruginya 3 miliar. Saya tanya, berapa ribu bulan bisa mengganti itu? Lebih kurang kan 1.600 bulan kita kerja hanya untuk mengganti 3 miliar. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti kita bisa berapa? 150 tahun kerja untuk bisa mengganti itu. Gila nggak? Akhirnya kita harus susun. Saya ketemu prinsipnya, ini kayaknya SPP yang sudah atau wajib saya bayarkan. Dan saya yakin Allah pasti akan menemukan atau menunjukkan jalan yang lain. Agar apa? Saya bisa lebih baik dari sekarang. Desember 2008 saya mulai bisnis sendiri itu di Lampre, depan SMA 3. Yang sekarang jadi ayam lepas. Itu Desember 2008. Saya itu masih ingat tanggal 4 Desember 2008 bersamaan dengan ulang tahun Nanglo kita. Itu mulainya sehari cuma di angka 1,2 juta sehari. Itu mulainya. Ya. Dan November 2009 baru saya menemukan merek sendiri namanya ayam lepas. Jadi kalau ngomong ayam lepas itu saya baru mulainya November 2009. Hari ini ayam lepas sudah memiliki lebih dari 30 cabang. Tahun lalu masih di angka 29 cabang Desember. Sekarang sudah sekitar 34 Januari ini, Februari. Jadi itu SPP yang saya keluarkan dalam waktu 5 tahun belakangan itu lebih dari 3,2 miliar kerugiannya. Saya beranggapan gini, ini kayaknya Allah mau ngasih uang sama saya 100 miliar kayaknya. Kenapa? Karena ini 3, sekian miliar ini kan kalau kita hitung zakatnya 2,5 miliar. Berarti saya sudah mengeluarkan zakat di depan. Artinya apa? Saya harus mencari 100 miliar itu di mana? Paham maksudnya? Saya harus mencari 100 miliar itu di mana? Agar apa? Saya bisa melunasi hutang tadi. Jadi niat tadi itu akan menuntut kita berpikir besar, bekerja besar, dan membayar SPP besar juga. Maka saya kembali lagi, kalau niat kita cuma punya satu pintu ruko atau satu bisnis, terus kita diri sendiri, nggak mahal-mahal SPP-nya. Jadi sekarang mulai terus. Tapi kalau kita ingin mulai bisnis yang besar, kita juga harus siap dengan risiko yang besar juga. Mustahil kita itu mau bisnis besar, risikonya kecil, itu mustahil. Ya, jadi niat tadi yang pertama. Yang kedua, kita ngomong tekad. Jadi niat tadi harus jelas, sampai sejauh mana kita ingin mencapai itu. Kalau ngomong tekad, tekad ini adalah bahagian dari niat untuk diimplementasikan. Untuk diimplementasikan. Kalau kita sudah memiliki tekad, pantang mundur, pantang menyerah. Ada cerita yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Bagaimana kekuatan tekad tadi itu akan merubah zaman. Ya. Ini balik kepada negara kita, Indonesia Raya. Tahu nggak berapa penduduk Indonesia Raya ini? 100 juta? Sekarang berapa? 200 berapa? 230 juta. Lebih kurang. Sensus 2010. Oke. Kita kembalikan ya. Belanda itu penduduknya sampai sekarang tuh nggak sampai 15 juta.
Siapa? Belanda. Penduduknya nggak sampai 15 juta. Luas negara Belanda lebih kecil dari provinsi Jawa Timur. Tapi karena Belanda punya tekad 3G, Gold, Gospel, and Glory. Berapa tahun kita jajah Belanda? 300 tahun. Katanya 350 tahun gitu ya, katanya. Mungkin kurang, mungkin lebih. Karena nggak ada deklarasi. Mulai tahun ini saya menjajah Belanda nggak ada, menjajah Indonesia nggak ada deklarasi itu. Cuma kita ngitung-ngitung doang. Kalau Aceh kan masih menjajah Belanda kan? Walau Belanda banyak korban di Aceh, ribuan pasukan Belanda mati di Aceh. Sampai sekarang ada Kerkop gitu kan? Atau nggak Kerkop? Kuburan tentara Belanda.